Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan izinnya jualah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka langsung di tempat yang sederhana ini. Terima kasih Bapak Rasid yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Jadi arti pertemuan kita pada hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak, dengan harapan kedepannya kita menjadi orang tua yang hebat dan lebih hebat lagi. Perlu juga kita sadari bersama bahwa anak itu adalah generasi penerus masa depan suatu bangsa. Jadi penting memang dalam proses tumbuh kembang anak kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pada modul ini saya akan membahas tentang sesi 1, yaitu tips menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang hebat atau menjadi orang tua yang lebih baik berarti orang tua harus menjadi contoh yang baik terhadap anaknya. Mungkin Pak Rasid ada alasan lain kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya anaknya lebih sukses, Ya. berhasil untuk masa depannya. Terima kasih Pak Rasid. Kita beri aplaus. Jadi kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih hebat, atau kenapa kita harus menjadi contoh yang baik terhadap anak? Karena anak ini adalah karena anak merupakan peniru yang handal, entah itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Adapun langkah-langkah dalam menjadi orang tua yang hebat yaitu sikap dan perilaku orang tua. Artinya apa? Sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya akan menjadi stimulus dalam memperkuat kasih sayang pada anak. Oleh karena itu orang tua harus memahami juga pentingnya menyamakan antara perbuatan dan perkataan. Karena sejatinya seorang anak ini akan melakukan apa yang mereka lihat, bukan melakukan apa yang mereka pikir. Beda dengan orang dewasa pada umumnya. Ketika orang dewasa melakukan sesuatu itu akan berpikir terlebih dahulu menggunakan pikiran ataupun logika. Jadi pada anak ini memang kita harus memberi contoh, karena anak melakukan apa yang mereka lihat. Contohnya pada flip chart ini ada ibu-ibu menyapu, sampingnya anaknya juga ikutan menyapu. Artinya memang dia melakukan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka pikirkan. Jadi bagaimana Pak Rasid sudah mengerti sampai di sini? Kenapa kita harus belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak? Supaya anak lebih meniru apa yang dilakukan orang tua dan membentuk karakter yang baik untuk masa depannya. Kalau begitu kita angkat takbir. Allahu Akbar. Jadi tips kedua, orang tua harus memiliki konsep diri yang positif. Berarti selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Artinya apa? Meskipun kita sebagai orang tua miskin harta, belum tentu kita miskin kasih sayang. Miskin sebagai orang tua, kita akan gagal jadi orang tua kalau sudah miskin harta, sudah miskin kasih sayang terhadap anak. Karena kasih sayang itu adalah stimulus dalam tumbuh berkembangnya anak ke depannya. Karena hal-hal yang dibutuhkan dalam kebahagiaan anak bukan cuma dari materi, tapi hal yang mendasar memang itu adalah kasih sayang. Selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi orang tua yang baik itu harus melakukan harus bersikap dan bertutur kata yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jangan ngegas ya Pak Rasid sama anaknya. Jangan sampai kalau bicara ngegas terus.
Kenapa kita harus bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang dalam berkomunikasi dengan anak? Karena anak ini cenderung meniru orang tua. Jangan sampai ke depannya anak ini akan berpikiran kalau menjadi kasar atau semacamnya itu adalah hal yang biasa dalam pergaulannya di lingkungan, entah itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar. Selanjutnya, tips menjadi orang tua yang lebih hebat ini ada juga lanjutan dari sesi 1, yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Di sini contoh, ibu lagi mencuci, ya, anaknya juga ikutan mencuci. Nah, di sini kita lihat ayahnya lagi menyapu. Berarti dalam mengurus anak, ayah dan ibu harus berbagi tanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Ketika ibu mencuci, ayah membersihkan atau menyapu. Selanjutnya, ayah dan ibu saling berdiskusi dalam memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ketika artinya ibu dan ayah ini harus berdiskusi sebelum mengambil keputusan, entah itu dalam pendidikan anak maupun proses-proses yang harus ditempuh anak ke depannya. Selanjutnya, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Saya kira kita paham semua, menjadi orang tua itu dalam mengasuh anak banyak polemik yang terjadi dalam rumah tangga. Alangkah baiknya kalau perbedaan pendapat itu kita bicarakan baik-baik, bukan di hadapan anak, tapi kita sebagai orang tua pasti tahu di mana kita harus berbicara dan di mana kita harus menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.